suami juga harus mengusulkan. Kok mengusulkan sih? Mengizinkan tapi dengan menutup aurat gitu ya. Memberikan saran. Memberikan saran harus menutup aurat, itu suami yang baik ya. Kemudian tidak berkumpul dengan lawan jenis itu maksudnya sudah betul diterangkan oleh Mas Irfan tadi adalah jangan pergi berduaan istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Irfan Hakim bersama dengan Ustaz Danu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan langkahnya berada di majlis ini bertemu dengan jamaah yang cantik jelita, bapak-bapak yang gagah juga dan pemirsa MNC TV di rumah. Di siraman kalbu, sejukkan hati. Boleh tepuk tangan Ibu. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir di sini ya, membuat kita juga tambah semangatnya. Nih kita absen satu demi satu. Yang pertama datang dari Baitul Muttaqin Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Salim Al-Quran Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Al-Muttaqin Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ghafar Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya? Iya, tenang. At-Taufik Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat tidak hanya ibu saja, bapak-bapak juga. Silakan ucapkan salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semangatnya. Siapa di sini yang ngantuk? Nggak ada. Semangat semuanya. Siapa di sini yang lapar? Mau makan bakmi nggak? Tapi dalam bentuk pantun ya. Perut lapar makannya bakmi. Pencuci mulutnya buah mangga. Wahai istri patuhilah suami. Agar kelak masuk surga. Amin. Tepuk tangan. Di sini ibu ada yang bekerja nggak? Kalau ada boleh tunjuk tangan. Yang bekerja. Tuh ada ya, cuma 5% lah ya yang hadir di sini bekerja ya. Bekerja apa? Coba saya tanya dulu. Permisi Ustaz. Bekerja apa? Jualan. Jualan. Iya. Ibu? Dagang. Ini orang Tasik ya? Yang satu jualan, satu dagang. Ya benar. Mana lagi? Ada lagi? Jadi banyak yang dagang ini teh. Coba yang di sini. Waduh brosna, bagus. Coba Ibu pegang Bu. Ibu kerja? Saya dagang. Dagang juga? Iya. Selain dagang. Sebentar. Nih. Pengajar. Guru. Dagang. Bidan di Riau. Waduh tepuk tangan nih bidan di Riau. Belum di close up kasihan. Nih yang bidan di Riau nih. Ini bidan di Riau. Iya. Alhamdulillah. Gak usah nangis, cuma nanya doang. Iya langsung mau curhat. Ya sabar, duduk lagi. Kalau ketemu sama ibu-ibu langsung curhat.
Udah bingung aja, ketemu ibu-ibu di jalan tuh bingung saya. Ustaz tolong aku ini gimana maksudnya. Ya sudah nggak apa-apa. Bidan ya, ada yang dagang, ada yang pengajar, ada yang bidan, Ada yang jualan ada yang katanya. jualan, sama aja. Jualan sama dagang mas sama sejak zaman Mojopahit bu. Ini ada Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya adalah katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, maka Allah, Rasulnya dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu. Tapi masalahnya, apakah boleh wanita bekerja? Yakin? Atau siapa? Syaratnya apa? Harus ridho suami, satu. Yang kedua harus menutup aurat. Kok pada pintar? Yang ketiga, coba ini pada pintar loh Ustaz, permisi Ustaz. Jadi yang pertama harus restu dari suami. Harus ada izin dari suami. Yang kedua? Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga? Tidak bergaul campur aduk dengan laki-laki. Ya udah kalau kita tutup acara hari ini. Iya. Udah pada pinter ibu-ibunya. Subhanallah Ustaz. Alhamdulillah. Keilmuan ibu itu luar biasa. Jadi persyaratannya banyak. Yang pertama adalah harus izin suami. Jangan mentang-mentang saya berpendidikan, saya lebih hebat dari suaminya. Terserah deh, masa nggak diizinin? Saya punya karir sendiri. Suaminya nggak ngizinin, nggak berkah. Gimana coba diulangi tadi? Oh gini, saya punya karir. Gimana coba? Lupa. kayak temennya saya itu. Ada yang gitu juga. Yang bicara gitu kan biasanya gitu. Siapa tuh? Banyak cerita saya yang nulis. Yang kedua harus nutup aurat. Bukan berarti kerja, waduh di rumah pakai dasar butut. Pas keluar, belahannya. Harus tetap menjaga kehormatan itu menutup aurat. Dan juga jangan bercampur, harus muhrimnya istilahnya berkarir, tugas keluar kota, berduaan saja dengan teman kerja. Satu laki-laki, satu perempuan. Nenek bilang itu berbahaya. Oi. Oh udah Ustaz. Bolehkah istri bekerja? Kita bahas tentang itu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi emang insya Allah emang diperbolehkan ya dengan syaratnya itu tadi bahwa harus izin suami, ridho suami. Kemudian menutup aurat sudah betul, harus tutup wanita itu seperti apa ya kita jaga aurat wanita itu. Suami juga harus mengusulkan, kok mengusulkan sih? Mengizinkan tapi dengan menutup aurat gitu ya. Memberikan saran. Memberikan saran harus menutup aurat, itu suami yang baik ya. Kemudian tidak berkumpul dengan lawan jenis itu maksudnya sudah betul diterangkan oleh Mas Irfan tadi adalah jangan pergi berduaan. Intinya adalah seperti itu. Mudah-mudahan itu memang bisa menjadi berkah. Sehingga Allah nanti akan memberikan pahala. Jadi boleh silahkan tapi dengan izin suami. Jangan suami juga harus berpikir kalau istri bekerja dilihat kalau istrinya baik, solehah kan gitu ya. Itu juga diizinkan karena Allah. Jadi bukan diizinkan karena ingin punya harta, diizinkan karena Allah aja. Ya, tapi sebaik-baiknya seorang wanita adalah mengurus rumah tangganya di rumah, anak-anaknya, menjaga pendidikannya dan sebagainya ya. Iya, karena kalau kita melihat dari pahalanya, nah ini beda sudah. Bekerja dengan pahala itu beda. Jadi kalau memang bekerja masih boleh diizinkan itu duniawi. Tetapi yang namanya pahala kalau istri bekerja itu hanya pahala untuk si istri sendiri. Karena harta istri suami tidak boleh menikmati. Kecuali istri ridho. Paham ya Bu? Jadi harta istri suami nggak boleh menikmati. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah itu hanya untuk pahala istri di dunia. Nah, kemudian kalau mamanya lebih baik, yang seperti dikatakan Mas Irwan tadi adalah istri mengurus
keluarga di rumah, nah ini pahalanya besar daripada pahalanya bekerja walaupun dengan izin suami seperti tadi. Besar karena apa? Karena mendidik anak ya. Betul. Sehingga sehari-hari itu anak dididik, diketahui, kemudian diberi masukan, itu anak seperti itu. Kemudian mengurus suami,